Film diawali dengan peristiwa jutaan tahun yang lalu. Sebuah meteor yang terbuat dari vibranium atau zat terkuat di alam semesta menghantam benua Afrika. Saat masa manusia datang, 5 suku mendiami tempat tersebut yang diberi nama negeri Wakanda. Namun kelima suku itu tak pernah akur karena mereka perang demi memperebutkan vibranium tersebut. Hingga akhirnya salah seorang pejuang didatangi oleh Dewi Panther yang menuntunnya ke taman herbal. Pejuang tersebut lalu memakan tanaman herbal itu dan kemudian terkena efek logam dan memperoleh kemampuan manusia super yang membuatnya menjadi Black Panther. Keempat suku tersebut pun setuju untuk menjadikan Black Panther sebagai pemimpin Wakanda. Namun berbeda dengan suku Jabari yang memilih hidup mengisolasi di pegunungan. Rakyat Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan berbagai teknologi canggih. Saat Wakanda makmur, dunia dan sekitarnya datang untuk mengambil vibranium, sehingga membuat Wakanda dalam kekacauan. Rakyat Wakanda menjaga vibranium itu dengan menyembunyikannya dari dunia luar. To keep vibranium safe, the Wakandans vowed to hide in plain sight from the outside world. Pada tahun 1992, Raja Wakanda T'Chaka menemui adiknya Njobo yang bekerja sebagai mata-mata di Oakland, California. Dia memergoki Njobo membantu pedagang senjata pasar gelap bernama Ulies Klawi mencuri secul vibranium dari Wakanda. Njobo sangat terkejut kenapa kakaknya mengetahui hal itu. Ternyata rekan setimnya yang bernama Zuri yang juga merupakan rakyat Wakanda memberitahu kepada T'Chaka. Njobo mengetahui hal tersebut seketika akan membunuh Zuri. Namun T'Chaka menahannya lalu membunuh Njobo. Setelah membunuh adiknya sendiri, T'Chaka membawa Zuri kembali ke Wakanda. Dia meninggalkan anak Njobu yang masih kecil di California yang bernama Eric Stephen. Adegan beralih ke masa sekarang. Setelah kematian ayahnya, putranya yang bernama T'Challa akan kembali ke Wakanda untuk mengambil alih tahta. Namun ia dan Okoye, pemimpin regu Dora Milaje, terlebih dahulu menarik mantan kekasih T'Challa yang bernama Nakia dari tugas mata-matanya di hutan Nigeria, sehingga nantinya dapat menghadiri upacara penobatannya. Nakia. Setelah T'Challa mengalahkan para pemberontak yang telah menyandra Nakia dan penduduk sipil, ia kemudian langsung pulang bawa Nakia kembali ke Wakanda. We are home. This never gets old. Sesampainya di Wakanda, mereka disambut oleh ibu T'Challa yang bernama Romanda dan adiknya Shuri. Keesokan harinya, upacara ritual tarung dilakukan, di mana para pemimpin 4 suku di Wakanda akan menantang Pangeran T'Challa. Jika ada yang menang melawan T'Challa, maka pemenang tersebut akan menjadi Raja Wakanda yang baru. Namun keempat suku tersebut tidak ada yang mau bertarung melawan T'Challa. The merchant tribe will not challenge today. The Border tribe will not challenge today. The river tribe will not challenge today. The mining tribe will not challenge today. Tiba-tiba Mbaku, pemimpin dari suku Jabari, datang untuk menantang T'Challa. T'Challa dengan senang hati menerima tantangannya. Zuri yang kini telah menjadi ahli spiritual sekaligus bah dukun di Wakanda mempersiapkan mereka berdua dan pertarungan pun dimulai. Setelah terjadi baku hantam yang sangat sengit, akhirnya T'Challa mampu mengalahkan Mbaku. T'Challa lalu minta Mbaku untuk menyerah saja daripada mati karena suku Jabari masih membutuhkan Mbaku. King T'Challa, the Black Panther. Setelah pertarungan, T'Challa melakukan ritual adat berikutnya, yaitu meminum cairan herbal, kemudian ia dikubur hidup-hidup. T'Challa kemudian bermimpi di mana ia bertemu dengan para leluhur Black Panther, termasuk ayahnya sendiri. Baba. I want to be a great king, Baba. Tak berapa lama, T'Challa terbangun dan ia pun telah resmi menjadi Raja Wakanda. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. I beg your pardon. It was taken. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. Sementara itu di London, Eric Stephen atau kita panggil saja Eric yang sekarang sudah dewasa meneruskan misi ayahnya, yaitu membantu Klaus mencari artefak Wakanda yang terbuat dari vibranium. Setelah mendapat artefak tersebut, mereka berencana pergi ke Busan Korea untuk dijual kepada seorang agen CIA. A
misidentified Wakandan artifact was stolen yesterday from a British museum. Setelahnya, ia mendapat informasi bahwa Klaue telah mencuri artefak Wakanda di Museum London dan akan menjualnya di Korea. T'Challa bersama Okoye dan Nakia berencana untuk mengambil kembali artefak tersebut. Wakabi, sang penjaga perbatasan Wakanda, kemudian meminta T'Challa untuk langsung membunuh Klaue. Ia menceritakan bahwa sangat dendam dengan Klaue yang sudah membunuh ayahnya. Tak cuma itu saja, ayah T'Challa juga menjadi korban saat berencana untuk menangkap Klaue di dunia luar. You kill him where he stands, or you bring him back to us. I will bring him back. Sebelum melancarkan aksinya menangkap Klaue, Shuri yang menjadi kepala penelitian teknologi di Wakanda telah mempersiapkan semuanya dan memperkenalkan 2 kostum terbaru Black Panther. Kedua kostum tersebut memiliki teknologi dan desain terbaru. T'Challa kemudian memilih kostum yang tidak terlalu mencolok saat di dunia luar. Kostum tersebut mempunyai teknologi pembalikan. Ketika ada serangan, kostum tersebut menyerapnya lalu dikeluarkan kembali dengan energi gelombang elektromagnetik. Adegan berpindah ke Busan, Korea. Malam itu T'Challa dan Okoye pergi menuju pasar gelap. Mereka memasuki sebuah tempat perjudian dan di sana dia bertemu Ross. Ross adalah orang yang akan beli artefak Wakanda dari Klaue. Okay, heads up. The king of Wakanda is here. Cannot leave with Claw. Dan tak lama berselang, Klaue datang bersama rombongannya dan langsung memberikan artefaknya kepada Ross. Namun keberadaan Okoye diketahui oleh anggota Klaue yang sebagai mata-mata Wakanda dan terjadilah baku hantam serta tembak-tembakan. Namun ketika T'Challa berhasil memojokkan Klaue dan akan menangkapnya, tiba-tiba Klaue melepaskan sebuah tembakan. You look just like your old man. T'Challa tak membiarkan Klaue lolos begitu saja. Ia bersama Okoye lalu mengejar rombongan Klaue. Mereka berhasil melumpuhkan satu rombongan tersebut hingga menyisakan Klaue saja. Klaue yang telah tertangkap dan tanpa ampun T'Challa langsung memotong tangannya Klaue. T'Challa berniat akan membunuhnya, namun Okoye dan Nakia memperingatkan T'Challa karena akan dilihat banyak orang dan tentu hal itu akan merusak nama Wakanda. Akhirnya mereka membawa Klaue ke kantor CIA. Di sana Klaue diinterogasi oleh Ross dan T'Challa. Tak lama kemudian Eric dan pasukannya datang untuk membebaskan Klaue. Terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sini Ross terkena tembakan saat melindungi Nakia dari serangan Eric. T'Challa mencoba mengejar mereka, namun ia terhenti karena melihat Eric menggunakan cincin yang sama dengan kakeknya. T'Challa mengetahui salah satu anggota Klaue adalah rakyat Wakanda dan tak mengejarnya lagi, lalu membawa Ross yang sekarat ke Wakanda untuk diobati. How do we justify bringing him into our border? Well aware of my duties, General. I cannot just let him die. Ketika di Wakanda, T'Challa memberitahu Wakabi bahwa Klaue berhasil lolos dari kejarannya. Mendengar hal tersebut membuat Wakabi kesal kepada T'Challa karena tak berhasil membunuhnya. Slipped. With you, I thought it'd be different. But it's more of the same. T'Challa lalu menemui Shuri, sang dedengkot Wakanda, untuk menanyakan mengenai salah satu anggota Klaue yang mempunyai cincin leluhur Wakanda. What happened to my uncle, Jobo? Shuri lalu menceritakan kepada T'Challa kisahnya seperti di awal film, beserta kebenaran tentang Eric. Setelah peristiwa tersebut, Shuri kembali ke Wakanda dan diperintahkan ayahnya T'Challa untuk menyebarkan kebohongan bahwa N'Jobu hilang beserta anaknya. Namun anaknya kini tumbuh besar menjadi seorang Eric Stephen, yang juga anggota Operasi Hitam Amerika Serikat serta dijuluki Eric Killmonger. Eric Stevens joined the SEALs and went straight to Afghanistan. They will drop off the grid so they can commit assassinations and take down governments. Started calling him Killmonger. Sementara itu, Eric yang sudah mengetahui rakyat Wakanda memburu Klaue memutuskan untuk langsung membunuh Klaue, walaupun harus mengorbankan pacarnya. Eric mempunyai rencana bahwa ini adalah kesempatannya untuk membawa jasad Klaue agar diterima sebagai rakyat Wakanda kembali. I think I saw you, some crazy American. Eric kemudian pergi menuju perbatasan Wakanda dan bertemu dengan Wakabi. Eric langsung menunjukkan jasad Klaue yang membuat Wakabi terkesan kepada Eric. Wakabi langsung bawa Eric ke hadapan sang raja dan tetua suku di Wakanda. Eric kini menginginkan tahta Wakanda.
dan juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah putra Anjobu yang ayahnya sudah dibunuh oleh kakaknya sendiri yaitu T'Chaka. Eric lalu menantang T'Challa untuk bertarung dalam pertarungan adat dan T'Challa menerimanya. I accept your challenge. Sore harinya, mereka berdua melakukan ritual pertarungan dan dipimpin oleh Zuri. Let the challenge begin. Pertarungan tersebut berlangsung sengit dan pada akhirnya dimenangkan oleh Eric. Eric kemudian membunuh Zuri lalu melemparkan T'Challa ke air terjun di mana ia dianggap sudah tewas. Is this your king? Huh? Nah, I'm your king. Ibu dan adik T'Challa lalu kabur karena takut ikut dibunuh oleh Eric. Setelah pertarungan adat, Eric meminum cairan herbal untuk menjadi Black Panther. Selesai itu, Eric memerintahkan dukun herbal untuk membakar semua tanaman herbal agar tidak ada lagi Black Panther di Wakanda. When I tell you to do something, I mean that shit. Burn it all! Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Eric dan dukun herbal, Nakia diam-diam mengambil setangkai tanaman herbal itu. Nakia kemudian mengajak Ross yang sudah pulih untuk kabur ke hutan untuk menemui ibunya T'Challa. Kini Killmonger yang telah menjadi Raja Wakanda dan didukung oleh Wakabi beserta pasukannya memerintahkan untuk mendistribusikan senjata vibranium kepada mata-mata Wakanda di seluruh dunia. Hal tersebut agar bisa bantu rakyat Afrika yang selalu ditindas. It's time they know the truth about us. We're warriors. The world's gonna start over, and this time we're on top. Sementara itu Nakia, Shuri, Romanda, dan Ross kini pergi ke suku Jabari untuk meminta bantuan. Saat mereka bertemu Mbaku, Nakia memberikan herbal kepada Mbaku agar ia bisa mengalahkan Eric. Namun ia menolaknya. Mbaku kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan yang ternyata ada T'Challa di sana yang sedang sekarat. Suku Jabari menyelamatkan T'Challa karena sebagai imbalan telah mengampuni nyawa Mbaku saat pertarungan adat sebelumnya. Ramonda kemudian meracik obat herbal tersebut dan meminumkannya ke T'Challa. Dalam mimpinya, T'Challa bertemu ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya salah karena tak membawa putranya Anjobu kembali ke Wakanda. Hal tersebut membuat putra Anjobu murka dan balas dendam kepada Wakanda. T'Challa bersumpah untuk menghentikan kepemimpinan Eric dan merebut tahta Wakanda kembali. I must take the mantle back. I must right these wrongs. Tak lama T'Challa terbangun. Kemudian Shuri memberikan kalung kostum Black Panther kepadanya dan kostum tersebut menjadi harapan satu-satunya untuk menghentikan Eric. Sebelum berangkat, T'Challa meminta Mbaku untuk menyembunyikan ibunya di tempat Mbaku. Sedangkan Nakia, Shuri, dan Ross ikut bersamanya. Thank you. I owed you a great debt. You know I could use an army as well. I bet you could. Adegan berpindah ketika Eric sedang berada di pintu tambang vibranium dan bersiap meluncurkan pesawat yang membawa senjata penghancur tank menuju tempat mata-mata Wakanda di New York dan Hong Kong. Namun ketika pesawat tersebut meluncur tiba-tiba meledak. T'Challa pun muncul di hadapan rakyat Wakanda. He lives. Melihat T'Challa masih hidup, Wakabi dan pasukannya langsung menyerangnya. What a tribe! Sementara Okoye yang sekarang berpihak ke T'Challa kemudian menyerang Eric. You are not fit to be a king. Sementara Nakia, Shuri, dan Ross mengedap-kedap masuk ke ruangan teknologi. Di sini Ross diminta untuk mengendalikan pesawat tempur dari jauh untuk menghancurkan pesawat yang membawa senjata vibranium. Remote piloting system activated. Sedangkan Shuri dan Nakia membantu Okoye menyerang Eric. Shuri hampir menangkap Eric, namun karena kostumnya mengandung unsur teknologi pembalik, Eric berhasil menyerang balik Shuri dan akan membunuhnya. T'Challa yang melihatnya langsung menyerang Eric dan membawanya jatuh ke tambang vibranium. Mereka kemudian baku hantam di dalam tambang tersebut. T'Challa lalu menyuruh Shuri untuk menjalankan kereta tambang agar penstabilnya dapat mematikan pelindung kostum Black Panther. T'Challa telah meminta Eric untuk menyudahi pertarungan itu. Namun Eric tetap bersikeras untuk melanjutkan pertarungannya. The world took everything away from me. Everything I ever loved. I'm gonna track down anyone who would even think about being loyal to you. And I'm gonna put their ass in the dirt right next to Zuri. Sementara itu, Ross yang asik bermain simulator berhasil menembak dan menghancurkan pesawat pembawa senjata vibranium. Yes! We did it! Great! Now get out of there!
Saat kelompok Nakia dan Okoye terkepung dan terdesak, Mbaku datang membantu bersama suku Jabari menyerang pasukan Wakabi. Setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Wakabi mengakui kekalahannya dan menyerah. Would you kill me, my love? For Wakanda? Without question. Kita kembali ke T'Challa dan Eric yang sedang bertarung sengit. Mereka bertarung sangat sengit sehingga membuat kostumnya compang-camping. Mereka pun mulai merasa lelah, hingga akhirnya Eric lengah dan T'Challa berhasil menusuk Eric dengan belati miliknya. Hell of a move. Eric yang sudah sekarat meminta permintaan terakhir ke T'Challa untuk menunjukkan terbenamnya matahari di Wakanda. T'Challa lalu membawa Eric keluar dari tambang dan membawanya ke ujung tebing Wakanda untuk melihat matahari terbenam. It's beautiful. Di sini T'Challa menawarkan kepada Eric untuk menyembuhkan lukanya. Namun Eric menolak dan memilih mati daripada diobati lalu dipenjara. No. Di akhir film, setelah kekacauan di Wakanda, T'Challa membeli gedung tempat Jobo meninggal untuk dijadikan pusat bantuan internasional Wakanda yang akan dijalankan oleh Nakia dan Shuri. Dan di pertengahan post-credit scene, T'Challa muncul di hadapan PBB untuk mengungkapkan keadaan Wakanda yang sebenarnya kepada dunia. With all due respect, King T'Challa, what can a nation of farmers have to offer the rest of the world? Dan di akhir film, Shuri membantu Bucky dalam pemulihannya.